Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, host Emil Mahmud Shah, tanggung jawab tribunpadang.com. Kali ini dengan program tamu kita, yaitu perbincangan tentang topiknya adalah tancap gas hingga galeh babelok. Nah, jadi asik nih judulnya Tribuners. Dan untuk kali ini kita menghadirkan narasumber, yaitu seorang pejabat di pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Ya, kita sapa dulu ya sebelum kita kenal. Apa kabar? Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Emil. Kabar baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, Tribuners. Beliau kita panggil Bang Sekda ya, biar lebih akrab. Nama lengkap beliau adalah Ari Yuswandi SKM MKM. Betul ya, Bang? Betul. Betul. Bang, ini judul dan topik tadi yang dibacakan, saya minta komen dulu lah. Sebelum kita bicara agak-agak pointer-pointer. Tancap gas hingga begalai bebelok. Nah, menurut Abang gimana nih? Wah, ini judul luar biasa. Kalau tancap gas itu berarti harus siap dengan segala kondisi. Siap. Iya. Wah, Nggak boleh ada istilah jeda sedikit, tancap gas. Gitu. Baik, Bang Sekda, ngomong-ngomong ya, ini kalau ada prolog ya, sini kan kita baru saja banyak nih gebrakan nih minta provinsi. 100 hari udah lewat ya. Yes. Nah, kemudian yang terbaru ada yang jadi pemberitaan kami di teman-teman media tentang pemutihan pajak. Ya, Ada betul. sistem penerimaan murid baru. Kemudian ada termasuk yang galeh babelok ini. Nah, Iya, jadi iya. nanti kita coba ulas oleh Bang Sekda satu persatu, dan juga ada hal-hal lain, mungkin pertanyaan-pertanyaan yang mungkin ya yang sifatnya informatif, baik dari pemerintah provinsi yang perlu disosialisasikan, dan juga termasuk nama Bang Sekda ini kita promosikan. Ya, terima kasih. Oke, pertanyaan pertama nih, Bang Sekda. Pertama, selamat dulu atas terpilih sebagai Sekda Provinsi, dan selamat datang pula di studio tribunpadang.com yang untuk pertama sekali ini, kalau salah pejabat Sekda Prof selama ini baru Bang Sekda yang duduk sini. Padahal gubernur sudah, wagub sudah, tapi yang Sekda baru ini yang pertama. Selamat, kami merasa dihargai. Terima kasih, Bang Sekda. Sama-sama, terima kasih Bang Emil sudah mengundang saya juga di sini. Sebuah penghargaan juga. Baik. Diundang oleh tribunpadang.com. Baik. Baik Bang, kita langsung aja Bang ya. Cita-cita Bang ini sesuai tak ini dengan jabatan sekarang sebagai ASN atau abdi negara? Ini cocok tak dengan cita-cita Abang dari awal nih? Atau apa cita-cita Abang sebelumnya? Kalau ditanya cita-cita awal, tidak pernah terpikir jadi PNS. Tidak pernah terpikir jadi PNS. Bahkan saya ingat sekali dosen pembimbing saya waktu kuliah 1 itu menanya, Ari, kamu nanti mau jadi PNS nggak? Jabatan spontan waktu itu, saya nggak mau jadi PNS. Iya. Tapi ternyata jalan hidup manusia kan bukan manusia yang menentukan. Nah, begitu, Bang Emil. Baik. Kalau begitu tentu harus dijalani ya, Bang ya. Iya, kita jalani. Kemudian kita lanjut setelah Abang menjalani karir di abdi negara, selaku abdi negara di jenjang birokrat, dan sampai Sekda ini sebenarnya kan ini puncak karir seorang birokrat di dalam nomenklatur di struktur di organisasi ya. Walaupun pangkat golongan bisa sampai 4E, 4 berapa, tapi kan kalau jabatan struktural kan Sekda sebenarnya. Iya. Dan ini puncak. Dan artinya tanggung jawab Abang juga besar. Betul. Ya. Nah, banyak seluruh OPD lintas sektoral tentu di bawah ini Abang ya, kendali operasi lah mungkin. Pertanyaan sekarang yang update Bang tentang peserta didik baru atau PPDB di Sumbar. Abang melihat seperti apa nih? Iya, menarik memang untuk PPDB online. Ya, online. Sekarang namanya SPMB online. SPMB ya. Saya juga yang lalu PPDB namanya, sekarang namanya SPMB online. Ya, pada prinsipnya kita belajar juga dari pengalaman pola penerimaan siswa di prode-prode sebelumnya. Yang kita kenal juga PPDB online dengan sistem zonasi ya. Ya. Nah, banyak kritikan, banyak keluhan, tentu ini juga menjadi bagian yang kita evaluasi.
Pada prinsipnya di SPMB online hari ini mencoba pendekatannya yang berkeadilan. Kalau dulu siapa yang paling dekat, maka dia yang paling bisa diterima di sekolah itu. Kalau sekarang bisa jadi jaraknya dekat, tapi ketika nilainya setelah dilakukan peringkatan nilai itu, maka dia belum tentu menjadi orang yang bisa langsung otomatis Artinya diterima. lebih parameternya lebih objektif ya. Lebih objektif. Betul, baik. Artinya sejauh ini ada kira-kira yang temuan-temuan atau pelanggaran atau dugaan semacam itu laporan ada yang abang monitor itu di. Iya, memang ada keluhan-keluhan masyarakat dalam pelaksanaan ini. Namanya kan juga sebuah produk baru ya, pasti tidak akan sempurna. Tapi yang jelas bahwa SPMB online ini saat ini memang betul-betul diawasi, terutama ombudsman. Oh iya. Itu betul-betul mengawasi prosesnya, dan memang prinsipnya adalah prinsip bagaimana penerimaan siswa ini berkeadilan. Begitu. Baik. Bang, ini lanjut lagi ya. Ini poin per poin nih Bang ya. Karena abang banyak nih ya, satu persatu mungkin nggak habis juga ya. Siap. Untuk seri ini kita mungkin ada beberapa catatan mungkin. Kemudian beralih ke langkah terbaru yang terobosan mungkin ya. Pemprov melakukan pemutihan pajak kendaraan bermotor. Nah, ini agak lumayan santer juga nih pemberitaannya. Iya. Itu bagaimana menurut Bang? Ya, sebenarnya pemutihan pajak kendaraan bermotor ini bukan hal baru di Sumatera Barat. Di periode sebelumnya di tahun 2023 pun juga kita sudah lakukan. Ini kan bahagian dari upaya kita bagaimana pemerintah itu hadir di tengah-tengah masyarakat memberikan solusi terhadap persoalan yang ada hari ini. Bahwa sebagian besar masyarakat kita tidak bayar pajak. Kemarin contohnya saya langsung kunjungan lapangan, kenapa Bapak nggak bayar pajak? Kondisi ekonomi Pak katanya. Nah artinya dengan 2 tahun dia nggak bayar pajak itu, ketika ada pemutihan dia langsung datang kan. Nah, artinya ini menjadi sebuah solusi buat permasalahan jangka pendek sesungguhnya. Masyarakat kita yang sebenarnya tidak berniat untuk tidak taat pajak, tapi kondisi, mungkin ya, karena kondisi. Betul. Tapi lihat dari hasilnya yang income-nya, apakah memang ada meningkat? Jauh sekali meningkat, signifikan. Nah, signifikan peningkatan per hari dari pajak kendaraan bermotor itu. Baik, kemudian saya dengar juga nih ada daerah yang wajib pajaknya lebih taat ya. Kemudian dengan ada pemutihan juga bikin mereka iri tuh. Kok kami yang rajin aja tidak dikenakan, ini enak untung dong. Iya, nanti gimana menurut? Iya benar. Jadi saya pernah dapatkan informasi itu juga. Nah kemarin saya sempat diskusi dan sampaikan juga ke teman-teman termasuk Bapenda, harus ada solusi bagi teman-teman kita, masyarakat kita yang taat pajak. Ketika yang tidak taat pajak diberikan keringanan, harusnya idealnya yang taat pajak dapat reward. Itu. Nah, begitu. Nah, tapi kan kita memang secara bertahap nih memberikan. Kalau reward kan berarti kan ada sesuatu yang kita berikan. Nah, kalau sekarang pemutihan kan kita mendapatkan pajak dari masyarakat. Untuk gunanya adalah untuk pembangunan. Berarti termasuk dipikirkan ya? Iyalah, harus berkeadilan tadi kan prinsipnya kan. Betul. Baik, nanti tunggu aja ya Tribuners. Itu ada kabar gembira dari Pak Bang Sekda nih dengan timnya. Kemudian kita beralih lagi, ini poin per poin aja ya Bang, Bang Sekda ya. Ini Progul nih, program unggulan kepemimpinan Buya dengan Bang Pasko. Ada yang agak lumayan juga blow up-nya pemberitaannya tentang Galih Babelok. Jadi ini bisa cerita sedikit lah Bang Sekda ini, karena Bang Sekda juga setiap dalam pemerintahan itu Bang Sekda ada juga di situ kan. Silakan. Baik ya, Galih Babelok ini sebuah konsep yang coba kita tawarkan terkait dengan membuka jalur perdagangan Sumatera Barat dengan daerah-daerah di sekitarnya. Contoh UMKM kita itu sudah tumbuh banyak, tapi produk-produk yang mereka hasilkan itu belum tentu diterima pasar secara menyeluruh. Mereka tidak punya jalan, tidak punya jalur. Maka kita bantu buka jalurnya dengan program Galih Babelok ini. Nah, ini baru rintisan sebenarnya. Harapannya adalah memang nanti
tidak hanya UMKM tapi juga di level-level investasi pun juga kita harapkan demikian. Jadi kita berharap nanti di daerah tujuan itu ada pertemuan high level ya, para kadin-kadin di situ, ketemu juga dengan Kadin Sumatera Barat, dengan dinas penanaman modal pelayanan terpadu satu pintu untuk bagaimana membuka informasi tentang peluang investasi di Sumatera Barat. Baik. Sekaligus juga bahkan memasarkan pariwisata Sumatera Barat. Ya, berarti Tribuners banyak nih sosialisasi dari Bang Sekda nih. Nanti mungkin turunannya banyak lagi ya Bang ya. Ya. Bang, setelah Bagali Belok kita minum Bang. Nah, iya ini kopi pahitnya Kopi pahit, nyaman ya. Tribuners ini. Lanjut Bang, sambil silakan Bang. Kalau Abang ngopi juga ada Boleh. seruputnya banyak, silakan. Sampai ini. Kemudian Bang, ini menyangkut tugas pokok benar deh Bang. Iya. Tata kelola pemerintahan. Abang melihat ini etos kerja teman-teman di Pemprov gimana nih Bang? Performanya dalam melayani publik. Iya. Jadi memang salah satu PR kita di pemerintahan adalah bagaimana seluruh jajaran pemerintahan itu bisa memberikan layanan maksimal kepada masyarakat. Nah, salah satu yang kita lakukan kemarin contohnya adalah menyikapi kondisi pegawai atau PNS ataupun ASN yang di pagi hari masih berkeliaran di luar. Maka kemarin kita buat surat edaran gubernur supaya tidak ada ASN yang pada jam kerja, mulai jam 7.30 pagi itu, tidak lagi yang nongkrong atau duduk di warung. Iya. Semuanya sudah berada di tempat kerja. Ya. Kan tidak enak dilihatnya. Di jam kerja pakai seragam lagi kan, kelihatan lagi nih misalnya setda gitu kan. Pagi hari duduknya di warung, di kedai gitu kan. Apakah begitu enaknya jadi pegawai kata orang ya? Duduk-duduk dengan gaji juga kan. Gaji gede pula ya. Ya gitu kan. Gitu. Jadi kita memang harus memastikan mereka taat asas. Mulai dari hal kecil dulu, disiplin kehadiran. Baru nanti kita tuntut kinerja yang lainnya. Baik. Artinya memang fondasinya harus diperkuat oleh Bang ya. Baik Bang. Kemudian Bang, lanjut kalau masalah aturan tentu ada apa yang hukumnya, regulasi pasti ada di dalamnya. Tinggal taat atau tidak itu ya kan. Baik Bang, kemudian ada hal yang juga dilihat dari pengalaman karir Abang sendiri kan, sampai ke titik pencapaian ini, Abang sebenarnya menikmati itu di saat kapan? Apakah sekarang, apa sebelum pernah ada Abang? Ini bicara yang enak ya. Kalau bicara yang tidak enak pasti banyak lah. Iya. Yang enaknya apa nih? Lebih asiknya nih. Yang ukuran saya enaknya bekerja itu adalah ketika saya bisa memberikan layanan terbaik kepada orang yang membutuhkan. Ketika Abang di OPD kapan itu? Kalau boleh tahu, sempat. Saya karena mulainya dari bawah, ya pernah jadi staf di puskesmas, menjadi kepala puskesmas, terus pernah di rumah sakit. Terakhir saya yang melayani masyarakat secara langsung itu dinas sosial. Dinas sosial. Ya. Jadi ketika melayani orang yang membutuhkan itu dan memenuhi standar yang mereka butuhkan, atau bahkan kalau perlu lebih. Nah, ini menjadi kepuasan tersendiri. Ya. Tapi ngomong-ngomong, kalau memberikan pelayanan publik itu kadang-kadang kan kita cukup anggaran juga ya, tergantung juga. Iya. Ketika misalnya banyak hal itu jadi alasan oleh birokrat, anggaran kami nggak ada. Bagaimana kami memberikan ini? Itu kan Abang prinsip seperti itu, Abang setuju nggak? Iya, anggaran memang butuh. Ya. Tapi tidak seluruh kegiatan itu harus didasari dengan ada atau tidaknya anggaran. Iya. Ya, saya contoh di zaman COVID itu, masyarakat telepon saya jam 8 malam, nanyain tentang, Pak, di mana saya bisa tes swab, Pak, malam ini? Karena besok pagi saya harus berangkat. Jam 8 malam, bayangkan. Tapi ketika kita layani, ada yang WA juga dilayani, yang telepon juga dilayani. Artinya memberikan informasi. Karena jam segini memang rata-rata sudah tidak ada lagi, tutup gitu kan. Baik Bang. Kan nggak butuh biaya itu. Betul. Ada yang lebih krusial lagi Bang, ketika ada impres efisiensi, kan itu kan diblokir tuh anggaran kan, seluruhnya ada mungkin sebagian mungkin sesuaikan. Kemudian menurut Abang itu apakah jadi kendala yang paling krusial, yang paling fatal menurut Abang, atau memang ada solusinya apa?
Ya, jadi dengan adanya efisiensi sebenarnya kita juga dilatih untuk kembali berpikir ulang. Apakah memang selama ini kita bekerja itu selalu harus didukung dengan anggaran yang banyak? Nah, lalu ketika anggarannya kurang kita masih bisa bekerja atau tidak? Nah, kalau seandainya memang efisiensi ini dilakukan dan menjadi sebuah kebutuhan saat ini dan ternyata kita masih bisa melayani masyarakat, kan tidak ada persoalan sebenarnya. Kenapa tidak ya? Kenapa tidak? Artinya kalau sekarang ada kan sebagian instansi vertikal sudah buka nih Bang, blokirnya. Di Pemda gimana Bang? Kita masih menunggu. Kalau memang itu ada, nah itu kan menjadi kabar baik juga, kabar sehingga baik. terus terang ada juga beberapa kelompok masyarakat yang datang ke saya pribadi ke ruangan menyampaikan keluhan dan kondisi mereka hari ini. Bahwa ketika ada efisiensi yang dulunya kegiatan itu ada, sekarang tidak ada, yang harusnya dengan kegiatan itu ada mereka bisa mendapatkan penghasilan dengan itu jadi tidak ada, maka kita juga berharap juga bahwa sebenarnya anggaran itu tidaklah untuk pemerintah, tapi adalah untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas. Ngomong-ngomong Bang, ini udah hampir di penghujung nih Bang. Apa nih ya update terakhir yang perlu disosialisasikan oleh pemerintah provinsi Bang? Yang mungkin dalam pertanyaan ini belum ada di sini. Ya, kita saat ini sedang pada fase akhir ya, penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Sumatera Barat. Yang insya Allah di Agustus tahun ini, 2005 Agustus itu akan kita finalkan. Dan tentunya kita berharap seluruh elemen masyarakat nanti akan terinformasikan tentang RPJMD ini, dan kalaupun masih ada masukan-masukan sepanjang masih kita bisa tampung akan kita tampung. Karena RPJMD itu kan bukan untuk pemerintah tapi untuk masyarakat. Betul. Ada multiplier efeknya ke masyarakat ya. Betul. Bang, satu atau dua lagi pertanyaan lah ya. Boleh. Yang mungkin Siap. Persoalan krusial. Selain tadi, ini kan yang perlu di-update, perlu disosialisasikan. Persoalan ini yang Abang ini kan di depan mata nih Bang. Iya. Persoalan kita salah satunya di Sumatera Barat adalah bagaimana mampu menggali potensi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Karena memang kita akui selama ini yang menjadi andalan kita itu adalah pajak kendaraan bermotor. Nah, kita harus mampu menggali potensi-potensi lain yang bisa membantu menggerakkan pembangunan di Sumatera Barat. Karena seiring dengan perjalanan waktu kan kebutuhan ini kan semakin meningkat. Nah, kalau pendapatannya tidak kita upayakan untuk ditingkatkan juga, nanti yang menjadi kebutuhan ini tidak akan benar terpenuhi. Tapi yang dibidik sudah ada Bang, selain dari Iya, kita sedang usahakan juga beberapa sektor lain yang bisa membantu meningkatkan PAD. Masuk dari energi. Salah satunya yang investasi juga membantu. Ya. Kita diberikan target yang cukup tinggi dalam upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Nah, salah satu caranya untuk pertumbuhan ekonomi itu sesuai dengan yang ditargetkan adalah kita butuh investasi. Oh, investasi ya. Nah, iklim investasi harus kita bangun di Sumatera Barat. Ya, bicara investasi nanti mungkin ada seri khusus mungkin Bang. Okay. Karena Bang Sekda juga mungkin tahu juga kondisi di sini ya. Investasi terkendala karena krusial masa ini ya. Jadi ya mungkin bisa Tribuners kita nanti undang lagi Bang Sekda lagi nanti bagaimana mengatasi atau memperlancar investasi masuk ke Sumbar. Karena ini juga isu di nasional. Benar, Sumbar susah masuk investor itu gara-gara ini ya. Kita coba ada faktor-faktor spesifik Sumatera Barat. Jadi kita nanti akan bahas khusus dengan Bang Sekda. Ya. Bang, satu terakhir Bang. Pengawasan teman-teman media massa yang mainstream khususnya, kemudian media sosial yang masif, termasuk lembaga-lembaga pengawas, ombudsman. Bagaimana Bang mengantisipasi supaya nanti jangan masuk dalam kategori rapor yang jadi merah? Iya, jadi kita di pemerintah itu kan sudah ada patronnya ya. Sudah ada relnya dalam bekerja. Maka kita harus berusaha bekerja sesuai patron dan berjalan di relnya. Nah, ketika ada kemungkinan terjadi tergelincir harus kita antisipasi dari awal. Nah, keberadaan media massa termasuk media sosial gitu ya, itu bahagian dari
kontrol sosial juga buat penyelenggara pemerintahan. Bahwa mereka saat ini, kita ini termasuk saya, akan dipantau, akan dilirik oleh berbagai pihak, ya. Sehingga kita akan menjadi lebih berhati-hati dan memang lebih berpihak kepada kepentingan masyarakat. Baik. Tribuners, kita tidak akan memperpanjang mukadimah lagi ya untuk karena juga kesempatan nanti lain kita akan berseri sesuai tematik ya Bang Sekda ya. Siap. Mudah-mudahan Kita juga Bang tunggu. Sekda bisa melibatkan teman-teman dari OPD juga, mau bawa ke sini boleh, monggo Iya. silakan. Nanti kita jadwal ya. Kita jadwalkan. Kita jadwal. Misalnya OPD bergantian ya. OPD yang rapornya merah boleh, yang rapornya hijau juga boleh, yang Iya, biru juga iya. boleh. Silakan. Boleh, Kami boleh. nunggu perintah Bang Sekda aja. Siap. Nanti kita komunikasikan ya. Baik, terima kasih atas kehadirannya Bang Sekda. Sama-sama Bang Emil. Dan Tribuners, jangan lupa klik akun media sosial kami, Tribun Padang Official YouTube yang ini, kemudian TikTok, Instagram, X atau Twitter, dan juga ada Facebook, dan juga ada unit usaha kami, event organizer. Dan jangan lupa kami hadir terus untuk memberikan informasi yang aktual dan update. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.